Halo semua, jumpa lagi dengan saya Sentris. Kali ini saya akan membahas mengenai permasalahan atas instruksi yang dikeluarkan oleh Ketua Umum PDIP, yaitu Megawati Soekarnoputri, untuk kepala daerah yang diusung oleh PDIP, agar tidak mengikuti acara pembekalan atau retret di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah. Ini pembahasannya. Pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2025 di Jakarta merupakan momen yang mengesankan, khususnya bagi kepala daerah yang terpilih dan dilantik secara serentak. Kegiatan tersebut dipimpin oleh Presiden Republik Indonesia, yaitu Prabowo Subianto, yang dilanjutkan dengan melakukan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan dari 961 kepala daerah terpilih. Setelah dilakukannya pelantikan dan penyumpahan kepada seluruh kepala daerah, dilanjutkan dengan kegiatan yaitu retret seluruh kepala daerah di Magelang, Jawa Tengah pada tanggal 21 hingga 28 Februari 2025. Kegiatan tersebut didasarkan pada surat edaran nomor 200.5/628/SJ tentang orientasi kepemimpinan bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah, yang pada prinsipnya adalah memberikan arahan kepada seluruh kepala daerah yang baru saja dilantik dan disumpah untuk mengikuti kegiatan tersebut. Di sisi lain, Ibu Megawati Soekarnoputri selaku Ketua Umum PDIP mengeluarkan instruksi Ketua Harian Ketua Umum tertanggal 20 Februari 2025 yang isinya adalah: pertama, kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk menunda perjalanan yang akan mengikuti retret di Magelang pada tanggal 21 hingga 28 Februari 2025. Sekiranya telah dalam perjalanan menuju kota Magelang untuk berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut dari Ketua Umum. Kedua, tetap berada di dalam komunikasi aktif dan standby commander call. Instruksi tersebut dikeluarkan setelah terjadinya kriminalisasi hukum terhadap Sekretaris Jenderal DPP PDIP, yaitu Bapak Hasto Kristianto di Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Alhasil, ini menjadi suatu polemik yang luar biasa, bahwa para kepala daerah harus memilih apakah akan tetap mengikuti retret kepala daerah di Magelang sana dengan dasar surat edaran dari Menteri Dalam Negeri, ataukah mengikuti instruksi dari Ketua Umum Partai dari beberapa kepala daerah tersebut, yang dalam hal ini adalah instruksi dari Ketua Umum PDIP. Apabila kita ingin mengacu pada aspek hukum, dikutip dari Maya Wulandari Eli dan kawan-kawan pada Luthur Law Journal volume 4 nomor 2 tahun 2023 dengan judul Sanksi Administratif dalam Surat Edaran, bahwa surat edaran merupakan naskah dinas yang memuat pemberitahuan tentang sesuatu hal tertentu yang berlaku internal organisasi. Dengan demikian, pada hakikatnya surat edaran merupakan pemberitahuan yang bersifat informatif atau alat komunikasi kedinasan internal semata. Lalu, M. Soli Lubis dalam bukunya yang berjudul Pergeseran Politik dan Perundang-undangan mengenai Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa kedudukan surat edaran yang pada prinsipnya adalah: pertama, surat edaran dalam hal ini dibuat oleh menteri, bukan merupakan peraturan perundang-undangan, sebab surat edaran menteri tidak memuat norma tingkah laku seperti larangan, perintah, izin, dan pembebasan, kewenangan, dan penetapan. Kedua, surat edaran adalah naskah dinas yang berisi pemberitahuan, penjelasan, dan atau petunjuk cara melaksanakan hal tertentu yang dianggap penting dan mendesak. Tiga, surat edaran tidak dapat dijadikan dasar hukum untuk menganulir peraturan menteri, peraturan presiden, dan peraturan pemerintah, tetapi semata-mata hanya untuk memperjelas makna dari peraturan yang ingin diberitahukan. Keempat, surat edaran mempunyai derajat lebih tinggi dari surat biasa, karena surat edaran memuat petunjuk atau penjelas tentang hal-hal yang harus dilakukan berdasarkan peraturan. Surat edaran bersifat pemberitahuan dan tidak mengatur sanksi karena bukan norma. 5. Surat edaran merupakan perintah pejabat tertentu pada kebawahan atau orang di bawah binaannya. Keenam, surat edaran tidak mempunyai kekuatan mengikat ke luar instansi dan hanya berlaku mengikat dari instansi pejabat yang membuatnya. Ketujuh, pejabat penerbit tidak memerlukan dasar hukum karena surat edaran merupakan peraturan kebijakan yang diterbitkan semata-mata berdasarkan kewenangan bebas. Namun, patut diperhatikan faktor-faktor penerbitannya, yakni hanya diterbitkan karena keadaan mendesak, adanya peraturan terkait yang tidak jelas yang butuh ditafsirkan, substansi tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan,
dan dapat dipertanggungjawabkan secara moral dengan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik. Kedelapan, surat edaran adalah suatu perintah atau penjelasan yang tidak berkekuatan hukum yang berarti tidak ada sanksi hukum bagi yang tidak mematuhinya. Sedangkan instruksi dari ketua umum partai jelaslah tidak memiliki kekuatan hukum juga atau hanya sekedar mengikat secara moral saja. Oh ya, mengenai surat edaran nomor 200.5/628/SJ tentang orientasi kepemimpinan bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut, terdapat beberapa pakar hukum tata negara. Ia mempermasalahkan kedudukan hukumnya. Pak Ferry Amsari, dosen hukum tata negara Universitas Andalas, menyatakan bahwa retreat yang diadakan di Magelang tidak ada dalam undang-undang, yang menurutnya tidak ada kata wajib di undang-undangnya. Pak Ferry Amsari menjelaskan pula bahwa yang ada hanya pendidikan dan pembinaan yang sudah diatur dalam pasal 373, pasal 374, dan pasal 375 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Dalam pasal tersebut, materi pembinaan berupa pembagian urusan pemerintahan, kelembagaan daerah, kepegawaian perangkat daerah, keuangan daerah, pembangunan daerah, pelayanan publik di daerah, kerjasama daerah hingga kebijakan daerah. Sehingga baginya pendidikan semi militer itu tidak ada dan hanya akal-akalan untuk membuang uang negara saja. Sebab pembinaan dan pendidikan itu sifatnya kontinu. Kemudian, pakar hukum tata negara lain yaitu Pak Herdiansyah Hamzah dari Universitas Mula Warman menyatakan bahwa tidak ada konsekuensi hukum bagi kepala daerah yang tidak ikut karena tidak ada dasar hukumnya. Menariknya, Pak Herdiansyah menolak retret tersebut karena diduga untuk melakukan penanaman pola militeristik kepada kepala daerah. Padahal, menurutnya kepala daerah adalah pejabat sipil yang tidak boleh memimpin dengan gaya militeristik. Sebab jika demikian pada akhirnya pemerintahan dijalankan dengan tangan besi dan berbahaya bagi demokrasi. Ya, dari kedua pakar hukum tata negara tersebut, terang sekali bahwa mereka berada di pihak oposisi dan cenderung anti dengan hal-hal yang berkaitan dengan gaya-gaya militer tersebut. Oke, kita balik lagi ke masalah surat edaran dari Menteri Dalam Negeri tersebut dan instruksi dari Ketua Umum PDIP. Dapat dikatakan bahwa kedua-duanya sama-sama tidak memiliki kekuatan hukum ya. Sama-sama tidak mengikat secara hukum. Tetapi apabila kita telaah lebih dalam, surat edaran lebih powerful ketimbang instruksi. Kenapa demikian? Sesuai dengan kedudukan surat edaran sendiri, ia secara substansial memuat petunjuk atau penjelasan tentang hal-hal yang harus dilakukan berdasarkan peraturan, merupakan perintah pejabat tertentu kepada bawahan atau orang di bawah binaannya dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Bahkan surat edaran merupakan peraturan kebijakan dalam hukum administrasi negara, sehingga mesti lebih diutamakan. Seperti itu. Surat edaran nomor 200.5/628/SJ tentang orientasi kepemimpinan bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut sebenarnya selaras dengan pasal 373, pasal 374, dan pasal 375 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah. Benar juga memang bahwa retret kepala daerah tidak ada dalam pasal-pasal tersebut. Tetapi saya pikir ketiga pasal tersebut untuk implementasinya bergantung dari pemerintah pusat ingin seperti apa model dalam melakukan pendidikan dan pembinaannya. Adapun kebetulan sekali ya bahwa Pak Prabowo Subianto selaku Presiden Republik Indonesia yang kini sudah berstatus sebagai sipil memiliki latar belakang sebagai militer. Jadi ya tidak perlu heran kalau tidak perlu mempermasalahkan lah apabila metode dalam melaksanakan pendidikan dan pembinaan tersebut menggunakan metode semi militer. Sederhananya bagi saya, menggunakan metode tersebut tidak serta-merta menjadi militer. Saya paham betul ya bahwa kita selaku warga negara Indonesia memang dihantui oleh ketakutan yang sangat luar biasa gitu. Dimana pada era Orde Baru, hubungan sipil dan militer menjadi permasalahannya begitu besar karena pada saat itu Pak Soeharto menggunakan gaya militeristik dan status beliau pada skala itu adalah masih menjadi militer gitu. Sehingga dianggap sebagai pemerintahan militer, maka menjadi tidak demokratis dan justru menjadi pemerintahan yang sangat fasis sekali. Tetapi mengadopsi metode semi militer itu sekalipun dilakukan oleh sipil, itu merupakan hal yang biasa saja. Jadi tidak perlu harus sampai fobia gitu dengan hal yang seperti itu. Sepanjang pemerintahannya tidak persis 100% seperti zaman Orde Baru. Sebab lagi-lagi
menggunakan metode tersebut ya tidak serta-merta menjadi militer. Saya disclaimer ya, di sini saya tidak mendukung rezim saat ini dan saya hanya meninjau dari aspek hukumnya semata. Meskipun demikian, saya sepakat bahwa retret kepala daerah merupakan pendekatan baru dalam melaksanakan ketentuan pasal 373, 374, dan 375 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Meskipun ditetapkan dengan surat edaran dan instruksi dari ketua partai untuk tidak mengikuti kegiatan tersebut, lebih baik diabaikan saja. Prinsipnya adalah kepentingan negara berada di atas kepentingan pribadi atau partai politik. Sekian dari saya dan terima kasih.